Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah imbah di pagi ini. Salam untuk semua, salam untuk papa, mama, kakak, dan adik-adik yang tercinta. Adik-adik, pagi ini kita dilayani, atau adik-adik dilayani oleh kakak sendiri, yaitu Kalose dengan Kak Gebi yang akan membawa firman. Adik-adik, di pagi ini, apakah ada sukacita untuk kita semua? Pastinya ada ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kakak juga memberitahukan untuk adik-adik bahwa nanti dalam doa syafaat yang akan dibawakan Kak Gebi, adik-adik juga berdoa ya untuk Kak Titi yang saat ini beserta keluarganya semua sedang dalam kelemahan tubuh. Ya adik-adik, papa mama tolong minta doanya juga. Nah, marilah kita mulai ibadah ini. Semoga ibadah di pagi ini menjadi berkat untuk kita semua. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita semua berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan untuk ibadah di pagi ini. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, berkatilah kami, berkatilah anak-anak kami, yang pada di pagi ini akan mendengar sabda dari firman-Mu. Begitu juga berkati hamba, dan terutama berkati Kak Gebi yang akan membawakan firman di pagi ini. Tuhan, sertailah kami dari awal ibadah hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah bersama-sama kembali. Dan sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membuka Alkitab kita, ada baiknya semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu jaga kami, Engkau selalu tenangkan hati kami, supaya kami boleh siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang disiapkan Alkitabnya, dibuka dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kak Gebi ulangi ya, kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adik-adik, apa masih ingat bencana alam, yaitu bencana banjir yang melanda Kalimantan, NTB, dan NTT? Nah, sekarang Kak Gebi sedang menunjukkan orang-orang yang baik yang mau berbagi untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir. Adik-adik,
Dari gambar yang Kak Gibi tunjukkan tadi, orang-orang yang baik, yang membantu, yang mau berbagi dengan saudara-saudara yang terkena bencana alam, itu juga sama seperti Rasul Paulus yang sedang mengajak orang-orang di Korintus untuk membantu dan berbagi dengan orang-orang percaya di Yerusalem. Kenapa orang-orang percaya di Yerusalem perlu dibantu? Itu karena orang-orang percaya di Yerusalem sedang kesulitan, adik-adik. Mereka nggak punya uang karena pajak yang ditetapkan oleh orang Romawi itu sangat tinggi. Sehingga Rasul Paulus mengajak jemaat-jemaatnya untuk membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Salah satunya ada jemaat di Makedonia yang kondisinya mereka juga terbatas, tapi mereka mampu untuk melaksanakan pelayanan kasih untuk orang-orang di Yerusalem, dan itu melampaui kemampuan mereka. Sehingga Rasul Paulus juga mau mengajak orang-orang di Korintus untuk berbuat hal yang sama. Adik-adik, walaupun Rasul Paulus mendorong orang-orang yang di Korintus untuk melaksanakan pengumpulan pemberian dalam pelayanan kasih bagi saudara-saudara di Yerusalem, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa jika memberi, kita harus selalu tulus supaya kita dapat merasakan sukacita. Kalau sudah memberi itu kita nggak perlu adik-adik merasa terpaksa, merasa kita, wah nanti kalau aku nggak punya uang lagi gimana, kalau aku nggak bisa beli mainan lagi gimana. Nggak perlu ya adik-adik merasa seperti itu, karena adik-adik, Tuhan selalu memberkati setiap orang yang mau bermurah hati. Dan juga adik-adik kalau sudah memberi, nggak boleh cari perhatian orang, nggak boleh minta dipuji sama orang. Jadi adik-adik bilang, aku habis menyumbang buat orang di sini loh, aku habis kasih temanku ini loh. Adik-adik nggak boleh seperti itu, biar orang lain bilang, wah kamu keren, wah kamu hebat ya bisa membantu. Nggak perlu adik-adik, cukup adik-adik membantu orang lain untuk melakukan pelayanan kasih yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mulai sekarang kita mau belajar untuk melakukan pelayanan kasih supaya semua orang bisa merasakan cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan kita juga bisa merasakan bahagia karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan pelayanan kasih bagi sesama. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, dan kami pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami juga Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang sudah kami dengar boleh menjadi pelita dan penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa-doa syafaat ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar corona Tuhan yang sedang mewabah ya Tuhan, menjadi pandemi di bumi ini Tuhan, boleh segera hilang Tuhan, sehingga Tuhan kami semuanya boleh beroleh sehat. Dan Tuhan kiranya tutup bungkus kami supaya kami selalu sehat dimanapun kami berada. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Kak Titif ya Tuhan Yesus, yang sedang dalam kelemahan tubuh berserta keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu kuatkan Kak Titif sekeluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya beri kesembuhan supaya Kak Titif boleh kembali bersama-sama dengan kita semuanya dalam melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, ada beberapa dari kami yang sekolahnya sudah harus offline Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu jaga kami di sekolah Tuhan, dan kami di sekolah juga boleh menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran oleh guru-guru kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau juga jaga selalu orang tua kami dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanannya, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, orang tua kami juga boleh beroleh sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan Yesus, untuk kakak maupun adik, Tuhan. Kiranya kami semua boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, anak yang patuh, dan kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat dan juga menyebarkan kasih di sekitar kami. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami, ya Tuhan. Kami naikkan doa ini ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Alkitab dari Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah dalam pelatarannya. Tuhan memberkati persembahan adik-adik semua. Marilah kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. 1, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Dengan sukacita kami mempersembahkan bagian kecil dari keseluruhan berkat yang kami terima dari Tuhan untuk dipergunakan bagi pengembangan pelayanan melalui gereja. Berkatilah persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus agar menjadi berkat yang luar biasa bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jadi saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang mau berbagi kasih, mau menyelesaikan pelayanan kasih. Dan kami Tuhan melakukan pelayanan kasih ini dengan sukacita, dengan tulus, tanpa paksaan apapun, dengan rela hati. Dan juga Tuhan kami boleh melaksanakan itu semuanya karena kami tahu Tuhan juga sayang pada kami. Dan kiranya Tuhan Yesus, berkat-Mu boleh selalu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati.